Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ya seperti yang tadi sudah Pak Eta sampaikan di awal, untuk pembukaan pertemuan kita pada pagi hari ini, ya materi yang Pak Eta sampaikan adalah materi review di pertemuan sebelumnya yang sudah Pak Eta berikan angket penilaian diri kalian, di mana ternyata hasilnya untuk konsep atau materi ini, ya konsep materi ini terkait dengan kecepatan dan percepatan gelombang. Berdasarkan turunan dari persamaan simpangan, ternyata masih banyak yang merasa belum paham ya, terkait dengan materi itu. Jadi Pak Eta berikan review untuk materi tersebut. Untuk itu langsung saja Pak Eta mau share screen ke kalian, coba nanti dicek ya, sudah bisa terlihat atau belum. Oke, Pak Eta cek sudah bisa terlihat belum di layar kalian untuk share screen yang Pak Eta berikan? Sudah, Pak. Sudah ya, di depan kalian itu ada materi mulai dari persamaan simpangan dulu. Nah, jadi sebelum kita bahas ke konsep kecepatan dan percepatan, ya Pak Eta berikan dulu ke kalian, ya Pak Eta ingatkan dulu untuk konsep itu kalian harus memahami betul persamaan simpangan dulu. Ya, jadi yang namanya gelombang di sini diperlihatkan di depan kalian ada gelombang transversal, artinya arah rambatnya ini istilahnya itu tegak lurus, arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Ini kan merambatnya ke arah kanan, sedangkan getarannya kan arahnya atas dan bawah. Nah ini namanya gelombang transversal. Kita pakai analogi gelombang ini agar lebih mudah untuk memperhatikan mana amplitudonya, ya amplitudo yang ini. Kemudian dari mana kita mulai sudutnya, sudut fase, beda fase, dan jarak gelombangnya atau panjang gelombangnya juga bisa kita lihat dengan benar, ya bisa dengan baik kita perhatikan daripada kita jika menggunakan analogi dari gelombang longitudinal, akan sedikit lebih sulit untuk kita analisis. Nah, di persamaan simpangan, ya seperti yang kalian sudah tahu semua, persamaan simpangan secara umum itu adalah pakainya ini, Y. Kenapa pakai Y? Karena tadi yang sudah kita sampaikan di awal, ya untuk simpangan itu kan tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, simpangannya atas bawah, berarti dia berupa vertikal, pakainya Y. Boleh nggak Pak pakai X? Boleh, ya ketika simpangannya ya dalam sumbu X. Boleh, ya tidak masalah. Yang penting adalah yang namanya simpangan itu kalian analogikan seperti jarak ketika ada di gerak lurus. Ya, kita berada di gerak lurus, nah kita pakainya jarak. Nah, ketika kita berada di materi gelombang seperti ini kita pakainya simpangan. Dan kita pakai lambang Y. Di mana Y untuk persamaan umumnya yang masih kalian ingat pasti A kalikan dengan sin omega T. Ini persamaan umumnya. Coret-coretan dari tulisan Pak Tirta terlihat nggak? Kita cek dulu. Bisa terlihat coret-coretannya Pak Tirta? Bisa, Pak. Bisa. Yang warna pink bisa ya? Ya. Nah, ini persamaan umumnya A sin omega T. A di sini itu adalah amplitudo atau simpangan terjauhnya. Ya, simpangan terjauhnya. Nah, Y ya, simpangan ini dia nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya ya sama dengan amplitudo ini. Ya, sama dengan amplitudo ini. Di mana nanti nilainya akan berkurang dan bertambah lagi seiring dengan variabel T di sini. Variabel T di sini artinya waktu, time. Gitu ya. Namun nilai maksimal dari Y ini sama dengan A. Kenapa? Karena nilai sinus itu maksimalnya adalah 1. Gitu ya. Yang hasilnya 1 itu sinus berapa derajat, anak-anak? Nah, ingat sin berapa? Sin berapa derajat yang nilainya sama dengan 1?
berapa? Masih ingat? Sin berapa derajat? Sin? Sin 90 derajat. Jadi ini nilai maksimalnya itu adalah 90 derajat. Dan berlaku kelipatannya. Jadi nilainya yang bisa, ini positif ya, A, amplitude positif. Bisa juga nilainya negatif. Dengan berjalannya waktu T ini. Nah, WT di sini, ya WT di sini itu sebenarnya adalah theta. Ya, atau sudutnya. Nah, ini hubungannya dengan materi sebelumnya terkait dengan gerak melingkar. Ya, di gerak melingkar dulu kan masih ada yang kita ingatkan ya, ada theta, ada omega, dan ada alfa di sini. Gitu ya. Nah, ada theta, omega, dan alfa. Nah, theta itu sudutnya. Nah, cara mencari omega dapat dari mana? Cara mencari omega, theta dibagi waktu. Itu omega. Cara mencari alfa atau percepatan sudut gimana caranya? Ya omega per waktu. Nah, kita pakai yang ini. Dari sini, ya, maka theta atau omega T ini itu kan sama dengan theta atau sudutnya. Jadi rumusan umumnya itu pakainya Y sama dengan A sin omega T untuk persamaan simpangan. Ya. Sekali lagi nilai dari simpangan paling besar itu adalah sama dengan amplitudo. Ya. Dan paling rendah itu sama dengan minus amplitudo. Nilainya sama, hanya arahnya yang berlawanan. Kalau positif di sini artinya dia berada di puncak bukit sini. Kalau nilainya negatif dia berada di dasar lembah ini. Ya, dasar lembah itu. Itu anak-anak untuk persamaan simpangan. Kita yakin masih bisa dipahami dengan baik untuk persamaan simpangan ini. Untuk berikutnya, kita hapus dulu. Coret-coretannya pada hapus dulu. Oke, clear screen. Berikutnya kita masuk ke materi yang kemarin yang kalian tuliskan ya di penilaian diri kalian, masih banyak yang belum paham, yaitu terkait dengan kecepatan dan percepatan gelombang ya, didapatkan dari turunan persamaan simpangan. Ya. Turunan dari persamaan simpangan. Tadi yang perlu kalian ingat untuk persamaan simpangan rumus umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, kalau sebelumnya kalian di materi sebelumnya kalian menurunkan tanpa ada sinus kosinus. Nah, sekarang kalian menurunkan persamaan ini ya. Ada variabel sinusnya. Situ. Itu yang nanti harus kalian pahami. Nah, persamaan simpangan tadi, di mana A sin omega T itu ya, bisa ditambah atau dikurangi dari Kx. Kx di sini adalah perjalanan dari gelombang itu, ya sejauh mana. Itu kan, kalau misal kita lihat dari persamaan gelombang ini, ya, dan dari gambar gelombang ini, X di sini artinya panjang gelombang ini. Gitu ya. Omega T dia sudutnya, dia ketika sampai sini dia omega T. Tapi ketika dia sudah melewati dari titik ini, seberapa jauh melewatinya, ya, dia pakai tambahan atau minus dari Kx di sini. Maka yang di bawah ini ya, omega T min Kx. Kenapa nilainya minus? Ya, kalau nilainya minus artinya arah perambatan gelombangnya itu ke kanan. Yang perlu kalian ingat ya. Minus di sini berarti kalau omega T minus Kx, minus di sini menandakan kalau persamaan gelombangnya itu, ya, perjalanan atau dari perambatan gelombangnya itu dia arahnya ke kanan. Kemudian di depan amplitudo atau A ini ada plus dan minus ini, dia juga menandakan untuk persamaan gelombang tersebut dia dimulai, ya perambatan gelombangnya itu
dimulai dari bukit dulu atau lembah dulu. Kalau positif di sini, berarti dia bukit dulu. Seperti ini ya. Kita gambarkan. Jadi kalau dia minus, oke. Kalau dia minus, ya minus seperti ini, A-nya terlalu tebal. Oke, kita kurangi dulu. Kalau pakainya ini, ya negatif ini, A-nya dia gelombang yang merambatnya seperti ini. Nah, lembah dulu, baru bukit kayak gini ya. Ini lembah dulu, baru bukit, maka amplitudonya nilainya negatif. Ya. Tapi kalau positif seperti ini, positif, seperti umumnya kalian lihat persamaan atau pergerakan gelombang. Dia dimulai dari bukit dulu, baru lembah. Itu ya. Nah, negatif positif D ini itu dari arah perambatannya ke kanan atau ke kiri. Nah, yang seperti ini yang sudah tadi Pak kita gambarkan ini semuanya kan ke kanan. Maka persamaannya itu minus KX. Ini ya, minus KX. Nah, tapi kalau Pak kita gambar seperti ini, merambatnya ke kiri. Nah, kayak gini merambatnya. Ini maka dia pakainya omega T plus KX. Ya, kita pakai ini. Itu untuk persamaan simpangan gelombang secara lengkap. Gitu ya. Jadi tidak berdasarkan variabel waktu saja dia berubahnya simpangan, tapi juga dari panjang gelombang yang sudah dilewati, yaitu KX. Kalau omega T ini kan berdasarkan variabel waktu. Untuk KX ini dia berdasarkan variabel panjang gelombang yang sudah dilewati. Itu ya, untuk simpangan. Kita masuk ke kecepatan dan percepatan. Ya, persamaan kecepatan dulu. Jadi sebelum itu Pak Ita mau kasih dulu kalau yang namanya kecepatan, ya lambangnya. Bentar, ini oke sudah. Kita cara-cara dulu. Ya. Oke, di sini lambangnya V, ya, V kecil, ya, seperti yang sudah Pak Ita sampaikan. V, kenapa kok? Karena bahasa Inggrisnya kecepatan itu kan velocity, ya, maka dikasih lambang V. Kenapa kok enggak K, Pak? Nah, karena yang menemukan bukan orang Indonesia. Kalau yang menemukan pertama orang Indonesia mungkin di singkatannya K, ya, tapi kita pakai V, velocity. Nah, untuk V ini kita bisa mendapatkan V itu ketika kita menurunkan persamaan dari simpangan diturunkan terhadap waktu. Ini ya. Jadi persamaan kecepatan kita dapat dari turunan simpangan terhadap waktu. Di mana persamaan simpangan, tadi kan ada apa? Persamaan simpangan, ada A, kalikan dengan sin omega T. Nah, ini A sin omega T ini diturunkan terhadap waktu. Ya, diturunkan terhadap waktu. Ketika kita menurunkan terhadap waktu, ya, yang di depan sin, ya, dan sebelum T ini, kita pindah ke depan. Ya, A sin omega T ini akan berubah. W-nya, ya, atau percepatan sudutnya ini, nah, dia pindah, bukan pindah ya, ada di depan lagi, W di sini. W, kemudian ini ditulis lagi, A, sin. Nah, sin kalau diturunkan terhadap waktu ini, dia akan berubah jadi cos. Cos, kemudian ditulis lagi tetap omega T. Ya, WA cos omega T. Ya, atau ya bisa pakai, karena omega T itu sendiri kan adalah theta ya, anak-anak. Omega T ini sendiri itu adalah theta, maka ini bisa berubah jadi W kalikan dengan A, ya, cos theta. Gitu ya, cos theta. Nah, nanti seringnya di dalam soal kalian diminta untuk menganalisis kapan, ya, terus di mana
Kalau kapan berarti hubungannya dengan waktu. Kalau di mana berarti hubungannya dengan jarak. Kapan misalnya, pertanyaannya kapan kok persamaan kecepatan ya, atau nilai dari kecepatan ini, kecepatan gelombang ini nilainya maksimum. Kalau ditanyakan seperti itu, ya kecepatan nilainya maksimum kapan, gitu ya. Kita lihat dari sini sudutnya, gitu ya. Kalau persamaan kecepatan kita pakai kosinus omega t atau kosinus theta, ini ya, sudutnya theta. Nilai kosinus maksimal ya ketika tetanya nilainya berapa? 0. Ya, betul Mas Nabil ya. Nilainya berapa Mas Nabil? Diulangi lagi. 0, Pak. Iya, betul. 0 ya. Nilainya 0. Dan itu hasilnya adalah 1. Ya. Artinya nilai kecepatan maksimum itu adalah WA. Ya, ini nilai maksimumnya pada di sini ya. Nilai maksimum itu sama dengan W atau percepatan sudut kalikan dengan A kalikan dengan 1. Itu nilai maksimumnya. Cos tetanya, berarti tetanya itu nilainya 0. Ya, terima kasih jawaban dari Mas Nabil. Itu ya untuk persamaan kecepatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke turunan dari kecepatan. Ya, jadi nanti setelah menurunkan kecepatan, ya, setelah menurunkan simpangan, turunan dari simpangan itu kan kecepatan. Nah, nanti kecepatan diturunkan lagi terhadap waktu, nanti berubah jadi persamaan percepatan. Ya, persamaan kecepatan. Oke, belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau belum, kita lanjut ke persamaan percepatan. Nah, persamaan percepatan seperti yang tadi Pak Eta sampaikan, dia turunan dari persamaan kecepatan. Ya, percepatan dia lambangnya A. Lambangnya A. Dia turunan dari kecepatan terhadap waktu. Ya. Atau turunan 2 kali dari simpangan. Jadi ini lambangnya gini. Du 2Y per du T kuadrat. Ini. Ya. Ini dia pakainya ini aja. Ini kebalik. Dicoret. Nah, ini di sini harusnya dt kuadrat. Ini turunan terhadap kecepatan. Ya, turunan terhadap kecepatan itu yang dinamakan persamaan percepatan. Cara menurunkannya gimana? Tadi kan sudah dapat persamaan kecepatan. Ya. Persamaan kecepatannya adalah ini. Oke, tadi ya V sama dengan dari W A cos omega T. Ini persamaan kecepatannya. Ya. Kemudian kalau kita turunkan terhadap waktu lagi, maka A-nya sama dengan turunan dari W A cos omega T diturunkan terhadap waktu. Sama seperti tadi ya. Omeganya ini dia pindah ke depan lagi. Ya, pindah ke depan, maka ada W kali W. Persamaan percepatannya berubah menjadi W kuadrat. Kemudian yang belakang ini ditulis lagi. Kalikan dengan A. Turunan dari cos itu adalah minus sin. Ya, maka di sini sin. Minus sin, ya kita taruh sinnya di paling depan. Ini biar lebih cantik. Minus sin omega T. Tetap tulis omega T. Atau omega T ini bisa ditulis sebagai theta.
Ini ya, theta atau sudut fasenya. Ini untuk persamaan percepatan ya. Ini persamaan percepatan. Nah, secara matematis seperti ini. Ya. Dia ada A sama dengan min A omega kuadrat, ya boleh A dulu, boleh omega dulu, tidak masalah. Ya karena ini perkalian, mau dikalikan depan dengan belakang, mau belakang kali depan juga hasilnya akan sama. Ya, sin omega T minus KX. Ini secara lengkap. Hanya omega T saja juga boleh. Ketika dia belum melewati panjang gelombang, ya, lebih dari satu gelombang, atau dua gelombang, atau bilangan-bilangan asli. Ya. Jadi seperti ini. Untuk satuannya sama seperti satuan, ya, ketika kalian berada di gerak lurus percepatan, ya kita pakai meter per second kuadrat. Ya, kecepatan kita juga pakai meter per second. Simpangan kita pakainya juga meter. Ya. Itu untuk percepatan. Jadi percepatan seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk persamaan kecepatan dan persamaan percepatan. Sebelum Pak Ita berikan contoh soal 1 yang kita bahas langsung terkait dengan materi percepatan dan kecepatan gelombang dari turunan persamaan simpangan gelombang. Silakan anak-anak, ada yang mau ditanyakan dulu sambil Pak Ita siapkan latihan soalnya. Oke, ini contohnya. Contoh soal gelombang berjalan dan langsung kita bahas untuk contohnya ya. Oke. Terlihat di depan kalian ini contoh soal gelombang berjalan, kita cek dulu. Terlihat. Ya, kok lemes banget suaranya. Terlihat ya? Oke. Pertama, ya contoh soal 1, itu ada persamaan simpangan gelombang, nilainya adalah Y sama dengan 10 sin pi. Ya, sin pi dalam kurung 0,5 T min 2X. Ya, min 2X. Kok ada agak sedikit berbeda ya Pak dengan persamaan simpangan yang tadi? Ya, tadi yang Pak Ita berikan ke kalian, kan nggak ada pi-nya nih. Nggak ada pi-nya ya yang tadi Pak Ita berikan ke kalian. Kok yang ini ada? Kita tulis dulu. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min KX. Ini ya. Omega T min KX. Awalnya kan tadi yang Pak Ita berikan ini. Kenapa kok dalam soal ada pi di sini? Gitu ya, ada pi di sini. Gimana itu? Nggak ada masalah. Ya, kenapa ada pi di situ? Tinggal kita rubah biar sama seperti persamaan yang ada di sini. Cara merubahnya gimana? Ya, cara merubahnya pi ini kita masukkan ke dalam kurung. Yang awalnya Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,5 T min 2X, dia akan berubah menjadi seperti ini ya. 10 sin dalam kurung pi-nya kalau masuk kan jadinya 0,5 pi T min 2 pi X. Nah, kalau kita rubah jadi persamaan seperti ini, kan sudah identik dengan persamaan yang di atas yang sebelumnya Pak Tirta sampaikan kan. Nah, kalau sudah identik seperti ini, kita tinggal melihat 10 di sini berarti dia adalah amplitudonya. Ini ya. Nilainya 10.
X dan Y adalah meter, berarti 10 meter di sini simpangan terjauhnya atau amplitudonya. Simpangan terbesarnya atau amplitudonya nilainya adalah 10 meter. Ya. Kemudian T di sini. Di belakang T kan ada omega. Yang di bawah di sini, yang di depan T itu adalah 0,5 pi. Maka dari persamaan ini, omeganya nilainya adalah berapa? Berapa nilainya ini? 0,5 0,5 saja atau 0,5 pi? pi. Iya, betul ya. 0,5 pi. Itu omeganya. 0,5 pi. Ya. Kemudian K di sini. Ya, dia di depan X. Padahal di depan X itu ada nilai 2 pi. Maka K-nya nilainya adalah 2 pi. Ya, 2 pi. Di mana ya, di mana untuk mencari omega kita perlu 2 pi per T. T besar di sini, periode. Atau bisa menggunakan frekuensi, 2 pi kali frekuensi. Sama ya. Untuk mencari K, kita perlu 2 pi per lambda. Ya, lambda. Itu untuk mencari K. Nah, pertanyaannya di sini cepat rambat gelombang. Untuk mencari cepat rambat gelombang atau V, kita perlu lambda dibagi periode. Ini yang kita perlu. Ya, lambda dibagi periode. Padahal nilainya di sini kan masih omega dan K. Kita rubah dulu keduanya ini menjadi lambda dan periode. Gimana caranya? Kita masukkan. Ya, omega ini kita rubah menjadi 2 pi per T. K ini kita rubah menjadi 2 pi per lambda. Kita masukkan bawahnya sini. Berarti omega itu kan 2 pi per T sama dengan 0,5 pi. Sama-sama ada pi di ruas kiri dan kanan, kita bisa coret. Coret. Ya. Maka T-nya nilainya adalah, ini pindah ke sana, ini pindah ke sini. 2 dibagi 0,5, hasilnya berapa T-nya? 1. 1? Yakin 1? T sama dengan, ini pindah ke sini, berarti kan 2. 2 dibagi 0,5, ini Pak coret di sini. 2 dibagi 0,5. 4. 4 ya. Jangan kebalik, jangan kulawik dengan 2 dikali 0,5. 2 dibagi 0,5 ya hasilnya 4. Ya, 4 second. Kemudian ini periodenya sudah ketemu ya, periodenya 4 second. Setelah itu untuk mencari kecepatan kita perlu lambda. Lambda kita pakai K-nya. Ya. Masukkan di sini 2 pi per lambda sama dengan 2 pi. Ini ya, coret 1. Maka lambdanya nilainya berapa, anak-anak? Dari sini. 1, Pak. 1 ya. Satuannya apa, Mas Raffi? Punya satuan apa ini lambdanya? Dari sini X dan Y dalam meter, dia berarti punya satuan Meter. betul ya, satuan meter. Udah ketemu ketemu T periodenya, ketemu lambda, kita bisa mencari kecepatan cepat rambatnya. Tinggal lambda dibagi periode. Lambdanya ketemu 1 dibagi periodenya 4, maka ketemunya 0,25. 25. Ya, 0,25. Maka jawabannya betul adalah B. Ya, B. Itu jawabannya. Clear ya untuk contoh soal 1 ya? Nggak ada masalah ya? Ya.
Kalau ada masalah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, kita clear dulu coret-coretannya. Oke, yang mana ya? Cepat lambat sudah. Oke, kita coba contoh soal di sini di layar kalian, contoh soal nomor 7. Ya, contoh soal nomor 7. Di sini kebalikannya, kita tidak mencari nilai dari suatu besaran yang ditanyakan dalam soal, tapi kita disuruh mencari pernyataan yang benar terkait dengan gelombang itu amplitudenya berapa, kemudian periodenya berapa, kemudian frekuensinya berapa, dan cepat lambat gelombangnya itu berapa. Walaupun secara esensi juga cara mencarinya sama seperti soal sebelumnya, ya, tapi dibuat runut dari awal ya, untuk sampai ke mencari cepat lambat gelombangnya. Baik, sekarang kalian fokus ke soal contoh soal nomor 7. Ini soalnya berbunyi gelombang transversal merambat sepanjang tali AP. Ya. Kemudian persamaan gelombang di titik B dinyatakan sebagai Y sama dengan 0,08 sin 20 pi ya, dalam kurung T plus X per 5. Semua besaran menggunakan satuan SI, artinya dalam meter untuk X dan Y-nya, kemudian kecepatannya dalam meter per second dan percepatannya dalam meter per second kuadrat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Gelombang memiliki amplitudo 4 cm. 2. Gelombang memiliki periode 5 second. 3. Gelombang memiliki frekuensi 10 Hz. 4. Cepat lambat gelombang 5 meter per second. Kita disuruh mencari mana pernyataan dari 4 pernyataan ini yang benar. Artinya kita harus cek satu-satu nilainya benar atau salah. Oke, kita coba tuliskan dulu untuk persamaan gelombang yang ada di soal ini. Y sama dengan 0,08. Jangan pakai pink, ganti ya, pakai biru aja. Nah, Y sama dengan 0,08 sin 20 pi ya T plus X per 5. Seperti soal sebelumnya, ya, ini pi-nya kok ada di luar. Kita masukkan dulu ke dalam kurung ini. Nah, berubah dulu, jadikan persamaan umum yang sebelumnya 0,08 sin dalam kurung pindah ke sini 20 pt plus 20 pi kali X per 5. Jadi berapa itu? 20 dibagi 5 berarti 4 pi ya. 4 pi X. Ini 0,08 adalah amplitudonya, 20 pi adalah omeganya, 4 pi itu adalah K-nya. Seperti ini. Kita cek gelombang memiliki amplitudo 4 cm. Ya, di sini adanya adalah 0,08 meter amplitudenya dari persamaan itu. Maka pernyataan pertama, kalau 0,08 meter berarti berapa sentimeter? Ya dibagi dikali 100 ya. Berapa itu? 8 cm. Maka amplitudo 4 cm ini itu salah. Ya. Kemudian yang kedua, gelombang memiliki periode 5 second. Periode dia hubungannya dengan omega. Kenapa? Karena tadi omega itu didapat dari 2pi dibagi
periode. Maka untuk mencari periode ya tinggal 2pi dibagi omega. Masukkan 2pi di sini dibagi omeganya nilainya berapa? 20pi. Ini saya coret, ini coret, maka 2 dibagi 20 adalah berapa? 2 dibagi 20? 0,1. 0,1. Dengan satuan second. Maka gelombang memiliki periode 5 second. Di sini 5 second berarti salah. Ya, benarnya 0,1. Kemudian frekuensi. Frekuensi kita tinggal cari dari T ini. Periode itu kan didapat dari seperfrekuensi. Ya. Seperfrekuensi. Sorry, kita hapus dulu. Dibalik aja. Periode, frekuensi didapat dari seperperiode. Maka tinggal dibagi, ya 1 dibagi 0,1. 1 dibagi 0,1 hasilnya berapa? 10. 10 dengan satuan Hertz. Maka yang frekuensi 10 Hertz di sini betul. Betul. Nah, dan terakhir cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang V itu kan didapat dari apa? Lambda per T. Lambdanya berapa di sini? Lambdanya kita cari dulu. Dan lambda 2pi per lambda itu sama dengan ini K, ya 4pi. Maka lambdanya ketemu berapa? Coret, coret, lambda ketemunya 2/4. Berapa lambdanya? 0,5 dengan satuan meter. Ya, masukkan ke sini lambdanya 0,5. Kemudian periodenya adalah 0,1. Maka cepat rambatnya berapa? 0,5 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 5. Dengan satuan meter per second. Jadi yang 4 ini juga betul. Jawaban yang betul adalah 3 dan 4 yang E. Ya. Itu untuk contoh soal yang kedua. Ya, kurang lebihnya 2 contoh soal dulu. Ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung ke Pak Tirta, bisa lewat chat WA atau mungkin dari sekolah digital. Ya, untuk pertemuan kita di pagi hari ini, Pak rasa cukup. Contoh yang percepatan, Pak, sekalian. Yang percepatan sekalian. Ya, tapi waktunya tinggal 4 menit ini. Nanti Pak Eta berikan itu aja ya, apa dalam berupa teks ya, contohnya ya, Mas Nabil. Iya, Pak. Nah, karena ini tinggal 4 menit. Oke, yang lain ada request lagi? Contoh yang percepatan tadi dari Mas Nabil. Ada yang lain? Enggak ada? Kalau enggak ada, Pak Eta cukupkan ya untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Eta. Tadi Pak Eta sampaikan untuk contoh persamaan dari percepatan Pak Eta berikan setelah ini. Ya, bisa kalian cek nanti di ya Pak Eta share linknya nanti. Ya, atau mungkin dalam berupa teks ya Pak Eta share file yang ada teksnya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Eta sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Ilham. Silakan boleh live room-nya. Terima kasih.